Episode 1936-1940. Telapak tangan Mo Beichen yang terentang mengepal. Rasanya seperti ruang seluruh dunia sedang robek dan dikompresi. Langit keabu-abuan di atas kepala mereka runtuh sepenuhnya. Kekuatan mengerikan yang benar-benar menentang akal sehat membuat tubuh raksasa Kaisar Naga dari awal absolut terluka hanya dalam sekejap. Hanya beberapa napas telah berlalu, tetapi itu sudah terluka lebih buruk daripada selama Perang Wilayah Ilahi Barat. Sama halnya, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari lumpur kematian yang telah ditenggelamkannya. Lagi pula, kekuatan yang menghancurkan tubuhnya sekarang adalah sesuatu yang bukan milik alam semesta saat ini. Mengaum, itu adalah raungan paling menakjubkan dan menyedihkan yang telah dilepaskannya sampai saat ini. Itu memerintahkan semua naga awal absolut untuk menjauh dari tempat ini, dan memperingatkan semua penghuni alam dewa awal mutlak akan kedatangan bencana. Pada saat yang sama, ia terus mengumpulkan semua kekuatannya untuk melakukan satu perlawanan terakhir terhadap ancaman asing. 50 km, 5 km, 300 meter. Semakin jauh perjalanannya, semakin tubuhnya dipecah lapis demi lapis. Tak pelak, keturunan terakhirnya tumbuh semakin tidak berdaya juga. Ketika jaraknya sekitar 30 meter dari Mo Beichen, itu pecah menjadi beberapa bagian besar, tersebar menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh. Tidak akan pernah lagi auman Kaisar Naga terdengar di alam dewa awal absolut. Pada akhirnya, perlawanan terakhir dari naga yang sombong dan perkasa tidak dapat melakukan kontak dengan bayangan setan jurang maut. Selama perang melawan wilayah ilahi barat, ia mengalami pukulan mengerikan dari Long Bai dan dipaksa untuk berperang melawan dewa naga sesudahnya. Itu belum jatuh saat itu. Setelah Long Bai meninggal, gelar naga terkuat di alam semesta saat ini berada di pundaknya. Tapi hari ini, ia mati tanpa bisa menyentuh pembunuhnya. Gemuruh. Pasir sejauh 5.000 km jauhnya ditendang ketika mayat Kaisar Naga dari awal absolut menghantam tanah. Namun, itu hanya berhasil meledakkan rambut dan pakaian Mo Beichen. Mo Beichen menurunkan lengannya dengan santai dan mengeluarkan huff. Kemauannya kuat, tapi itu bukan pilihan yang tepat untuk menjadi anjing kita. Kebanggaan alami seekor naga akan selalu menghalangi. Sebelum yang mulia tiba, kita harus sobekan. Tiba-tiba, suara merobek-robek mengganggu Mo Beichen dan bahkan mengguncang tubuhnya untuk sesaat. Dia segera melihat ke arah sumbernya. Aura yang sangat tajam telah memotong tekanan yang dia berikan pada keduanya, melepaskan mereka untuk sementara. Pelepasan yang tiba-tiba menyebabkan Jun Silei menghantam tanah dengan keras. Pada saat yang sama, sinar pedang menghantam World Jade di pinggangnya, menghancurkannya dan menyebabkannya berkedip merah. Murid Mo Beichen bergetar. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ada seseorang di alam semesta ini yang bisa merobek penindasannya dengan paksa. Namun, dia langsung bereaksi dengan membalik telapak tangannya. Lubang itu langsung terisi, dan tekanan besar menekan keduanya sekali lagi. Jun Silei mengeluarkan erangan tertahan saat 10.000 gunung menekannya sekali lagi. Namun kali ini, dia bisa menggertakkan giginya dan berbalik untuk melihat tuannya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan yang tak terbatas. Jun Wuming tetap tegak dan pantang menyerah meskipun tekanannya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia menolak untuk menekuk lututnya bahkan sampai akhir. Rambut putihnya menari perlahan saat kilau cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Setiap helai cahaya putih terdiri dari puluhan ribu aura pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya. Menari-nari di dalam mata tuanya juga. Pedang, pemutusan. Dua kata yang memicu ketidakpercayaan dan keputusasaan muncul di pikiran dan mata Jun Silei. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini selama dia hidup. Bencana lain telah muncul. Era ini benar-benar kacau. Suara hangat dan lembut Jun Wuming terdengar di samping telinganya. Hiduplah dengan baik tidak peduli seberapa kasar jalan di depanmu, Layer. Rusak gelombang-gelombang. Tubuh Jun Wuming kabur, dan rambutnya, dagingnya, tubuhnya darah, tulangnya, keinginannya dan bahkan jiwanya berubah menjadi pedang yang sepertinya tak ada habisnya. Itu mengebor lubang yang tak terhitung jumlahnya di aura Mo Beichen, mendorong pria itu mundur, dan menyebabkan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Sementara itu, cahaya surgawi merah dari World Jade telah menyelimuti Jun Silei sepenuhnya. Bibirnya terbuka, tapi dia menghilang sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun.
Tatapan Mo Beichen berkedip. Dia langsung memotong ruang dan muncul di tempat Jun Silei berada beberapa saat yang lalu, tetapi apa yang dia temukan menyebabkan alisnya berkerut dalam. Dia tidak berpikir bahwa sekejap akan cukup untuk mangsanya untuk menghindarinya sepenuhnya. Faktanya, hampir tidak ada tanda-tanda bahwa teleportasi spasial telah selesai sama sekali. Di sekelilingnya, tak terhitung banyaknya pedang yang bercampur dan membentuk formasi pedang yang luas dan fantastis. Mereka menari dan menghilang perlahan ke dunia di sekitar mereka. Itu adalah pemandangan seperti mimpi yang ditinggalkan Sword Sovereign di saat-saat terakhirnya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun dari alam semesta saat ini yang bisa menyaksikannya. Bagaimana, Tuan Knight? Dua pria bernama Zhao Guang dan Zhao Ming mengejar Mo Beichen bertanya dengan nada rendah setelah memperhatikan ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Mo Beichen menjabat tangannya sekali sebelum menjawab, orang tua itu entah bagaimana menembus medan kekuatanku, dan kekuatan spasial yang memindahkan gadis itu adalah sedikit aneh, aku tidak dapat menemukan jejak teleportasi sama sekali. Huff, sepertinya orang-orang di dunia ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Hehe, Nan Xiaoming terkekeh, mereka bisa mendapatkan kehormatan yang tak tertandingi untuk menjadi pemandu pertama dari abis, tetapi sebaliknya mereka memilih kematian. Betapa bodohnya. Mo Beichen menghadap ke 6 anak buahnya dan memerintahkan, cari jalan keluar dari dunia ini. Itu harus mengarah ke tempat yang disebut alam dewa. Alam dewa adalah tanah air kita yang sebenarnya, dan itu akan menjadi dunia baru kita di masa depan. Sebagai halaman dan pengawal, kamu seharusnya sudah mengerti betapa besar tanggung jawab dan kehormatan yang ada di pundakmu sekarang. Mata menyala seperti matahari, dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan menggeram, bersihkan semua rintangan dan kendalikan alam. Kita akan membuat dunia ini tunduk sebelum Yang Mulia memberkatinya dengan kehadirannya. 2. Di aula di tingkat bawah kota Kaisar Yun, Caizi tersungkur di tanah dan terengah-engah. Dia telah berjuang dengan kekuatan penuh selama 6 jam penuh dan benar-benar kelelahan karenanya. Namun, lawannya, Yun Ce, sepertinya belum menyelesaikan pemanasannya. Dia duduk di sebelah Caizi dan memberinya senyuman yang membesarkan hati. Seperti yang diharapkan dari Caiziku, kekuatan pedangmu semakin kuat. Tulang-tulangku terasa seperti akan dihancurkan. 3. Caizi meliriknya sekali sebelum mendengus, aku sangat meragukan itu. Tulangmu bahkan lebih tebal dari wajahmu. Yun Ce menyentuh wajahnya sendiri dengan pura-pura serius sebelum bertanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang harus kau tangani secara pribadi, jadi mengapa kau berkultivasi? Sangat sulit, Caizi. Kejutan melintas di wajah Caizi sebelum dia menjawab, aku hanya ingin mencapai level kakak laki-lakiku, kurasa. Yun Ce merenung sejenak sebelum menjawab, kupikir kau sudah melampaui kakakmu. Yah, itu masih belum cukup. Caizi menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, sampai tiba suatu hari di mana aku bisa memukuli wanita kiannya itu dengan tanganku sendiri, Huff. Yun Ce tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu. Baru-baru ini, dosa-dosa yang dilakukan Kianya Yinger di masa lalu telah menjadi perhatian utamanya. Meskipun niat membunuh Caizi terhadap Kianya Yinger telah banyak mereda sejak Perang Wilayah Ilahi Barat, itu tidak berarti bahwa kebenciannya telah hilang sama sekali. Setiap kali Caizi dan Kianya Yinger bertemu satu sama lain, bentrokan antara tatapan dan aura mereka sudah cukup untuk membuat kulit kepalanya mati rasa. Ayo lanjutkan. Caizi bangkit kembali dan memanggil pedang iblis serigala surgawi sekali lagi. Dia melihat ke depan dan berkata dengan sangat serius, pedang tanpa hati yang melukai surga sangat kuat, tetapi pedang itu hanya bisa melepaskan kekuatan aslinya ketika dikemudikan oleh kebencian yang meledak-ledak, aku perlu memodifikasinya agar bisa melepaskan kekuatan yang sama bahkan tanpa kebencian yang meledak-ledak. Hanya dengan begitu aku dapat mengatakan bahwa aku telah hidup sesuai dengan kekuatan mendiang saudara laki-laki aku dan gelar aku sebagai Dewa Bintang terakhir. Baiklah, Yun Ce bangkit dan mengulurkan tangannya juga. Namun, getaran yang tidak wajar tiba-tiba menyusul Caizi sebelum dia bisa mewujudkan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword. Cahaya ilahi di pupilnya yang berbintang padam, dan energinya yang dalam juga menjadi sunyi senyap. Ada apa? Yun Ce mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. Caizi membuka bibirnya dan bergumam dengan suara tidak percaya, Kaisar Naga dari awal mutlak sudah mati. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Syok muncul di wajah Yun Ce. Yan Wan,
Yan Tu dan Yan Tri menjaga pintu masuk ke aula besar Kaisar Yun dan tidak melakukan apapun secara khusus. Mendesah, Yan Tiga menghela napas keruh. Sudah begitu lama sejak kita membunuh seseorang sehingga tulang-tulangku mulai gatal. Kapan hari-hari yang membosankan ini akhirnya akan berakhir? Begitukah? Yan Dua berkata dengan muram. Apakah kamu lebih suka dilemparkan kembali ke laut tulang kegelapan abadi? Yan Tri segera menarik kepalanya. Pada saat inilah Kaisar Dewa mendekati aula. Dia tidak lain adalah Kaisar Suanyuan dari wilayah ilahi selatan sendiri. Ketika dia melihat tiga leluhur Yama, dia buru-buru berlutut dan memadamkan auranya. Leluhur senior Yama, Suanyuan memiliki masalah mendesak yang ingin dia bawa ke Kaisar Yun. Jika kamu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yan Tri berkata dengan suara serak dan menakutkan, guru saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak akan bertemu siapapun selama 2 bulan atau lebih. Pergi, tapi, keluar, ya. Aura iblis dari tiga leluhur Yama benar-benar menakutkan. Teguran saja sudah cukup untuk menakuti Kaisar Suanyuan agar diam dan panik mundur. 2 jam kemudian, Chang Xitian turun dari langit dan menginjakan kaki di kota Kaisar Yun. 4. Saat ini, Chang Xitian adalah pria yang berbeda dari sebelumnya. Gelar kepala penegak menempatkan dia sedikit lebih tinggi dari semua Kaisar Dewa, dan tidak seperti Kaisar Suanyuan dia tetap tenang dan tenang bahkan ketika menghadapi tiga leluhur Yama. Leluhur Yama senior, Xitian memiliki masalah mendesak yang membutuhkan kehadiran yang mulia untuk menyelesaikannya. Apakah dia di dalam aula besar sekarang? Guru saat ini berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak akan bertemu siapapun selama 2 bulan atau lebih. Meninggalkan. Yan Tiga, mengulangi dengan suara menakutkan tapi lesu. Dia sangat bosan sehingga dia bahkan tidak bisa repot-repot membuka matanya. Xitian akan pergi kalau begitu. Selamat tinggal. Chang Xitian berbalik dan pergi tanpa membuang nafas sedikitpun. Toy, Yan Tri meludah dengan kesal. Aku bilang pergi, jangan langsung pergi. Kami hanya ingin karung tinju, dan dia bahkan tidak bisa mewajibkan kami melakukannya. Yan Tri baru saja selesai mengatakan ini ketika ruang di depannya tiba-tiba menyala merah. Saat berikutnya, seseorang jatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Dia tidak lain adalah Jun Silei sendiri. Untuk beberapa napas, dia hanya berlutut tanah tampak benar-benar tidak berjiwa dan tersesat. Kemudian, dia gemetar seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk, mendongak dan melihat tiga leluhur Yama yang sangat dikenal. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia bangkit dan berlari kencang untuk ketiganya. Namun, dia sangat tidak sehat sehingga dia tersandung dan jatuh ke tanah sekali lagi. Sebelum dia bahkan bisa bangkit kembali, dia berteriak dengan suara terisak, "Di mana Yun Che? Di mana Yun Che? Aku harus menemuinya sekarang." Keberanian, Yan Tri yang mengantuk langsung membuka matanya dan menegurnya, "Siapa kamu untuk memanggil tuanku dengan namanya, kamu BR?" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kaki seseorang menendangnya, pantatnya dan memasukkan kata-katanya yang tersisa kembali ke perutnya. Yan Wan memarahi Yan Tri setelah mengirim Yan Tri berlayar ke udara. "Apakah kamu buta? Dia seorang wanita." Itu membuat Yan Tri tersadar dari kantuknya sepenuhnya. Dia buru-buru menutup rapat kata-kata kotor yang sebentar lagi akan keluar dari tenggorokannya. Wanita itu bukan pendamping Yun Che, Yun Siti. Dia jelas tidak bisa menjadi wanita biasa. Gadis kecil, Yan Tu memulai dengan apa yang dia pikir sebagai ekspresi, ramah, guru sedang berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Dia tidak bisa diganggu untuk beberapa waktu. Bagaimana kalau kamu mengunjunginya di kencan lain? Tidak. Jun Silei bergerak maju dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku harus segera menemuinya. Di mana dia? Di mana dia? Yun Che, Yun Che. Jika Jun Silei adalah orang lain, ketiga leluhur Yama akan bergiliran menginjakan kaki ke pantatnya dan meluncurkannya ke orbit. Tetap saja, dia adalah Jun Silei, jadi mereka hanya bisa menghalangi jalannya dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Hanya karena mereka adalah budak setia yang mulia tidak berarti mereka pengisap hukuman. Penguasa pedang kecil, Yan Wan hendak mengatakan sesuatu ketika suara Cai Zi datang dari belakang punggungnya. Kehadiran Yun Che telah memasuki persepsinya juga. Tiga leluhur Yama santai seperti beban berat telah diangkat dari pundak mereka pada saat kedatangan mereka. Mereka buru-buru melepaskan Jun Silei juga. Ketika Jun Silei melihat Yun Che, kendali yang baru saja dia pegang langsung runtuh.
Terhuyung-huyung ke arahnya dan meraih bajunya dengan tangan dingin, dia berteriak, "Lari, Yun-che. Kamu harus melarikan diri sekarang. Musuhnya terlalu besar, dan kamu adalah satu-satunya yang tidak boleh mati bagaimanapun caranya." Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Ekspresi bingung Yun-che segera berubah menjadi kerutan yang dalam. Mempertimbangkan kekuatan Yun-che saat ini dan semua yang dia miliki atas perintahnya, dia bahkan tidak bisa menemukan ancaman yang layak untuk perhatiannya, apalagi yang bisa merenggut nyawanya. Ketika Caizi merasakan kematian mendadak Kaisar Naga dari awal mutlak, dia memutuskan untuk mengakhiri kultivasi terpencil mereka lebih awal dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bertemu dengan Jun Silei yang benar-benar putus asa begitu mereka keluar dari kamar mereka. Tatapannya yang panik, aura bingung, dan ocehan yang tampaknya gila semuanya mengubah keraguannya menjadi kekhawatiran yang mendalam. Dia meletakkan kedua tangannya di bahu Jun Silei dan menatap matanya. Kemudian, dia berkata perlahan, "Apa yang terjadi? Gunakan waktumu." Namun, bahkan aura Yun-che tidak cukup untuk memadamkan kekacauan yang mencakar hati dan jiwa Jun Silei sepenuhnya. Dia menjawab dengan suara terbata-bata yang terputus-putus, "Para penghuni dari Abyss of Nothingness membunuh Kaisar Naga dari awal yang mutlak, dan Tuan, dia." Dia mulai menangis tak terkendali. Sampai saat ini, emosinya sebagian besar didominasi oleh keterkejutan dan teror belaka. Baru sekarang kesedihan naik ke tenggorokannya dan mengubahnya menjadi kekacauan yang terisak-isak. Terlepas dari air matanya yang tak ada habisnya, dia masihlah penguasa pedang kecil. Dia menahan isak tangisnya dan menundukkan kepalanya di depan Yun-che. "Lihat, pada ingatanku." Dia membuka jiwanya untuk Yun-che sepenuhnya. Sebagian alasan dia melakukannya adalah karena dia sedih melampaui titik peduli, tetapi itu sebagian besar karena dia mempercayainya dari lubuk hatinya. "Bagaimana kamu mengetahui tentang kematian Kaisar Naga dari awal yang mutlak?" bentak Caizi sambil mengambil langkah maju. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yun-che menghentikannya dengan tangan terangkat sebelum mengencangkan cengkeramannya di bahu Jun Silei. Kemudian, dia dengan lembut menyelipkan gumpalan energi jiwa ke jiwanya yang tak berdaya. Ingatannya selama 15 menit terakhir melintas di kesadaran Yun-che. Ada saat hening, dan auranya tiba-tiba menarik dirinya sendiri seperti lubang hitam tanpa suara. Pupil matanya menyusut sedikit demi sedikit, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi gelap yang belum pernah dilihat siapapun sejak pertempuran melawan wilayah ilahi barat. "Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku." Caizi menuntut. Transformasi Yun-che begitu drastis hingga dia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang menggenggam hatinya. Alih-alih menjawab, Yun-che menyentuh dahinya dengan jari dan berbagi dengannya kenangan yang dia dapatkan dari Jun Silei. Sesaat kemudian, aura Caizi juga menarik diri dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Penindasan biasa terhadap duo Sword Sovereign, pembunuhan mudah Kaisar Naga dari awal yang mutlak. Orang asing, pemandangan asing, kata-kata asing, dan kekuatan asing. Yun-che dan Caizi adalah salah satu kekuatan terbesar di alam semesta saat ini. Mereka sangat menyadari langit-langit mutlaknya. Itulah sebabnya mereka tahu kekuatan yang mereka lihat di Jun Silei jauh melebihi batas dunia saat ini. Itu sangat menakutkan kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Caizi sangat terkejut hingga tubuhnya sedikit gemetar. Bukan hanya akal sehatnya yang runtuh, tetapi juga kesadaran bahwa kekuasaan Yun-che telah berubah dari benar-benar tak tergoyahkan menjadi berpotensi hancur dalam satu hari. Bagaimana ini? Dia bergumam bingung pada dirinya sendiri. Siapa orang-orang ini? Abyss, Yun-che mengepalkan tinjunya saat dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana God Realm of Absolute Beginning berada. Kematian mendadak dari Kaisar Naga dari permulaan mutlak memang mengejutkan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu disebabkan oleh kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya yang dia tidak tahu ada, sampai sekarang. Abyss, Passage, Abyssal Dash, Abyssal Monarch, Knights, pelopor era baru, timbangan dewa sejati. Setiap kali pecahan ingatan Jun Silei menghantam jiwanya, dia merasa seperti retakan menyebar di seluruh langit. "Lari, lari." Masih menempel pada Yun-che dengan cengkeraman maut, Jun Silei memohon, "Lari ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanmu. Orang-orang ini adalah monster, kita tidak bisa mengalahkan mereka, hidup, karena kamu adalah harapan kami, masa depan kami." Jiwanya tercabik-cabik oleh kepanikan, ketakutan,
dan keterkejutan, tetapi dia tidak begitu putus asa sehingga dia melewatkan ancaman monster itu, Ers di kulit manusia berpose untuk alam semesta mereka. Untuk waktu yang lama, Yunce hanya menatap ke depan dan tidak mengatakan apa-apa. Tiga leluhur Yama bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam di seluruh keheningan yang menakutkan dan menindas. Akhirnya, Yunce dengan lembut mendorong Jun Silei ke samping sebelum memanggil formasi mendalam transmisi suara. Kemudian, dia memerintahkan dengan suara tenang namun berat. Mei Yin, aku ingin kau membawa Ratu Iblis, Suanyin, Qianying, Chang Xitian, Qitian Li, Naga Biru. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku berubah pikiran. Bawa hanya Ratu Iblis ke kota Kaisar Yun sekarang. Kami tidak boleh menyia-nyiakan kekuatan World Piercer. Transmisi suara berakhir di sana. Sui Meiyin tidak pernah menanyakan apa yang terjadi atau mengapa. Nada serius dan perintahnya yang mendesak adalah semua yang dia perlu dengar untuk memahami parahnya situasi. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Ada kilatan merah, dan Sui Meiyin dan Qiu Yao muncul tepat di depannya. Apa yang terjadi? Qiu Yao merasakan ada yang tidak beres begitu dia muncul di kota Kaisar Yun. Kegelapan di wajah Yun Che dan Cai Zi adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sejak hari-hari perang. Perdamaian kita yang singkat telah berakhir. Yun Che berkata dengan firasat sebelum berbagi. Kenangan Jun Silei dengan Qiu Yao dan Sui Meiyin. Emosi adalah hal yang sangat aneh. Misalnya, ketika seseorang mengalami kejutan yang melampaui batas yang dapat mereka tanggung, orang tersebut akan kosong seolah-olah pikiran mereka telah ditutup sementara untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah yang terjadi pada Qiu Yao sekarang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu tenang sehingga aura dan jiwanya membeku seperti es. Ratu Iblis, Yun Che memulai, aku ingin mendengar pendapatmu. Saat itulah Qiu Yao tersentak kembali ke dunia nyata. Dia perlahan menutup matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Secara objektif, ingatannya pendek dan tidak rumit sama sekali. Tapi isinya, ini adalah pertama kalinya dia, pemilik jiwa Kaisar Iblis Nirvana butuh waktu lama untuk memproses keterkejutannya. Abyss of Nothingness, Sui Meiyin berbisik, mereka benar-benar keluar dari jurang, tapi bagaimana? Ini adalah jurang yang membuat segalanya menjadi tidak ada, kan? Apakah catatannya selama ini salah? Apakah ada seluruh dunia yang terletak di seberang abyss? Tidak, catatannya benar, kata Yun Che serius. Setahun yang lalu, aku berbicara dengan kehendak dewa leluhur. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mata Qiu Yao terbuka karena terkejut. Sui Meiyin, Jun Silei, dan Cai Zi menatapnya seperti dia telah menumbuhkan kepala kedua juga. Tidak heran mereka bertingkah seperti ini. Bagaimanapun juga, dewa leluhur secara harfiah adalah eksistensi tertinggi di alam semesta. Meskipun dia telah bersumpah untuk membawa rahasia ini ke kuburan, situasinya tidak memungkinkan untuk kemewahan itu lagi. Menurut dia, Primal Chaos yang kita tinggali hanyalah setengah dari Primal Chaos yang sebenarnya. Dahulu kala, dia memisahkan dua elemen utama Primal Chaos, keberadaan dan kepunahan, untuk menciptakan dunia yang penuh kehidupan. Dunia tempat kita tinggal disebut dunia keberadaan, dan jurang dunia kepunahan. Dalam catatan, kekuatan yang mengubah segalanya menjadi ketiadaan benar-benar kekuatan utama kepunahan, dan alam dewa awal absolut adalah jembatan antara dua dunia. Dua dunia seharusnya ada di keadaan keseimbangan abadi, tapi, selama tahap akhir perang antara para dewa dan iblis, kehendak dewa leluhur yang tersisa secara tidak sengaja menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Primal Chaos. Energi primordial alam semesta, energi roh dari jalan ilahi, dan aura kegelapan iblis, semuanya mengalir ke arah yang sama. Mereka mengalir ke Abyss of Nothingness. Petik 2. Saat itulah dia menyadari hukum yang dia berikan kepada Abyss of Nothingness telah rusak dan tidak berguna. Alasannya dua kali lipat. 1. Sudah terlalu lama sejak dia memperbarui hukum di Abyss of Nothingness. 2. Perang antara para dewa dan iblis telah menimbulkan cacat pada hukum, yang secara drastis mempercepat kemerosotannya. Pada akhirnya, bahkan kehendak leluhur pun tidak dapat melihat melalui Abyss of Nothingness dan ke dunia lain. Sui Meiyin berkata dengan suara kecil, jadi, kamu mengatakan bahwa jurang ketiadaan menjadi tidak normal segera setelah terlepas dari belenggu hukum dewa leluhur. Alih-alih dunia di mana hanya kehancuran yang ada, itu berubah menjadi alam semesta dengan seperangkat hukumnya sendiri yang unik.
Itu bukan sesuatu yang bisa dijawab oleh Yun Ce. Lagi pula, bahkan kehendak leluhur sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada jurang ketiadaan. Kekhawatirannya adalah energi kepunahan yang memusnahkan dunia keberadaan dalam satu reaksi bencana yang tak terhentikan. Itu sebabnya dia memilih untuk melewati 1000 samsara dan bereinkarnasi kembali ke kehidupan. Itu adalah ancaman eksistensial yang telah duduk di sudut pikiran Yun Ce sejak dia mengetahuinya, tetapi ada tidak mungkin dia bisa memperkirakan bahwa itu akan muncul begitu cepat. Tidak hanya itu, alih-alih tsunami energi yang tak terbendung yang mengembalikan segalanya menjadi tidak ada apa-apa, Abyss malah memuntahkan 7 monster di kulit manusia. Sekarang bukan waktunya untuk pelajaran sejarah, menarik seperti itu, mungkin. Yang penting adalah bagaimana kita akan menghadapi krisis ini. Ciu Yao akhirnya angkat bicara dan menarik perhatian semua orang. Cahaya hitam di matanya adalah yang terdalam yang pernah ada hingga saat ini. Orang luar pada dasarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat diukur oleh siapapun di alam semesta ini. Dia menekankan seolah-olah takut seseorang akan meremehkan lawan mereka, untuk melumpuhkan penguasa pedang hanya dengan aura mereka dan membunuh Kaisar Naga Absolute dimulai hanya dalam beberapa tarikan napas. Musuh kita bukannya tak terkalahkan, mereka benar-benar mustahil untuk melawan seperti kita. Seolah-olah itu belum cukup buruk, orang luar ini membenci dunia kita dengan penuh gairah. Akhirnya, dia menghela nafas berat dan menindas. Dunia di luar dunia, sungguh tidak masuk akal, itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal dan tiba-tiba, seperti mimpi, tapi tidak seperti mimpi, itu sangat nyata dan paling mematikan bagi seluruh alam semesta. Di belakang, ketiga leluhur Yama saling bertukar pandang tidak percaya. Jejak budak membuat mereka selamanya setia kepada Yun Ce, tetapi itu tidak merusak pengetahuan mereka tentang dunia. Namun, mereka tidak pernah tahu ada alam semesta lain, dan juga begitu dekat, meskipun telah hidup selama ratusan ribu tahun. Kebencian, Yun Ce mengingat kembali ingatan Jun Silei. Memang benar bahwa pemimpin kelompok itu tidak hanya didominasi oleh kegembiraan dan kegembiraan, tetapi juga kebencian yang menakutkan. Cara dia membantai Kaisar Naga dari awal absolut adalah buktinya. Apakah mereka di sini untuk menghancurkan dunia? Sui Meiyin bertanya. Tidak. Ciu Yao menggelengkan kepalanya. Kau mendengar apa yang mereka katakan? Mereka ingin menjadi penakluk, bukan perusak. Itulah mengapa para penguasa pedang tetap hidup meskipun telah membunuh Kaisar Naga dari awal yang mutlak. Mereka ingin melampiaskan, ya, tetapi yang lebih mereka inginkan adalah pemandu yang akan mempercepat kemajuan mereka. Raja Abisal, pikirnya dalam hati. Kata-kata itu menghantam kesadarannya dan menahan napasnya. 7 penjajah yang saat ini berkeliaran di dunia mereka cukup menakutkan, tetapi pemikiran bahwa mereka hanyalah pionir membuatnya lebih takut lagi. Dia bisa tahu seberapa besar para penyerbu itu menghormati dan takut pada Raja Neraka dari nada suaranya saja. Yang luar biasa gelap dan tanpa cahaya. Dia berkata dengan suara pelan, tidak masalah bagi kita apakah mereka di sini untuk menaklukkan atau menghancurkan. Seluruh dunia dapat memilih untuk menekuk lutut mereka, tetapi penguasa pasti akan. Dia menatap Yun Ce dan mencengkeram lengan bajunya dengan erat. Penguasa pedang kecil benar, kakak Yun Ce. Kita harus bersembunyi untuk saat ini. Kami percaya tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat kamu atasi, tetapi waktu itu belum tiba. Untuk saat ini, kita harus bersembunyi. Sui Meiyin benar, siapapun dapat tunduk pada musuh dan hidup, tetapi hanya ada satu nasib bagi seorang penguasa, eksekusi. Sembunyikan, adalah kata yang paling bijaksana yang bisa dipikirkan Sui Meiyin untuk menggambarkan solusi mereka. Lari, lari. Kamu tidak boleh membiarkan emosi kamu memengaruhi keputusan kamu. Jun Silei berteriak lagi. Tubuhnya masih gemetar karena kesedihan dan ketakutan, tapi dia benar-benar berpikiran jernih. Sebagai satu-satunya orang di ruangan itu yang telah mengalami tekanan 7 penjajah, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bahkan Yun Ce sama sekali tidak berdaya di hadapan orang-orang itu. Ciu Yao memandang Yun Ce dan berkata dengan sungguh-sungguh, keputusan ada di tangan kamu, aku tahu aku tidak dapat mengubah pikiran kamu setelah kamu menetapkan sesuatu, tapi ini adalah masalah hidup atau mati. Harap pertimbangkan baik-baik. Sayangnya, Yun Ce tidak punya waktu untuk melakukannya. Jantung semua orang tiba-tiba berdetak kencang saat erangan panjang yang mengerikan terdengar di seluruh alam semesta. Kemudian,
Ruang di sekitar mereka mulai bergetar seolah ketakutan. Itu tidak pernah berhenti. Yun Che, Chi Wuyao, Cai Zi, Sui Meiyin, Jun Silei, 3 leluhur Yama, dan banyak lagi ahli alam dewa berbalik ke arah yang sama pada saat yang sama. Seolah-olah mereka tertarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Di sana, alam dewa awal absolut terbentang. Mereka keluar, Jun Silei bergumam sedikit histeris. Tidak ada keraguan pada saat ini. Alam dewa itu sendiri gemetar ketakutan di hadapan 7 penyerbu. Chi Wuyao menghela nafas. Sepertinya kita bahkan tidak punya waktu untuk ragu lagi. Putuskan sekarang, Kaisarku. Di pusat alam dewa tempat pintu masuk ke alam dewa awal absolut berada. Ada distorsi ruang yang hebat sebelum 7 bayangan abisal melintasi tepi dan muncul di alam besar yang dikenal sebagai alam dewa, wilayah kekuasaan Yun Che. Dewa, alam. Mo Beichen bergumam sambil perlahan mengamati dengan matanya dan menerima segala sesuatu dengan indranya. Warna di dalam matanya tetap, jadi sulit untuk membedakan emosi yang tersembunyi di baliknya. Di sisi lain, mata Nan Zaoming jelas bersinar dengan 2/3 kegembiraan dan 1/3 penghinaan. Apakah ini benar-benar rumah para dewa dan iblis tua? Hukumnya rapuh dan rendah, dan auranya kotor untuk sedikitnya. Petik 2. Ketika Paus memeriksa roda waktu dunia ini, mereka mengatakan bahwa baru 1 juta tahun sejak pemusnahan para dewa dan iblis. Mo Beichen menutup matanya seolah-olah dia tidak tahan melihat alam ini. Untuk berpikir itu akan menurun sebanyak ini hanya dalam 1 juta tahun. Itu membuktikan bahwa makhluk-makhluk di dunia ini keji dan kejam. Pemikiran bahwa hewan-hewan ini tidak hanya menjarah tanah dan warisan para dewa dan iblis untuk diri mereka sendiri, tetapi juga hidup di alam yang bebas dari debu abisal adalah, hehehe, suara gigi Nan Zhao Guang patah di bawah tekanan ekstrim mereka menjadi sasaran bergema di telinga semua orang. Kebencianku, jijik aku, mereka memohon untuk dilepaskan ke dunia. Jelas bahwa kata-katanya bergema secara mendalam dengan teman-temannya, karena aura mereka juga menjadi ternoda dengan kemarahan dan kekerasan yang nyaris tidak dapat ditekan. Mo Beichen angkat bicara, yang mulia adalah jiwa welas asih yang tidak memiliki toleransi terhadap perselisihan, intimidasi, dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Berkat kebijaksanaannya, abis menjadi damai. Alam ini mungkin rendah, tetapi pada akhirnya akan menjadi bagian dari kekuasaan yang mulia. Aku tahu kebencian kamu, tetapi aku yakin yang mulia lebih suka disambut dengan hormat dan patuh daripada teror berdarah. Mo Beichen menatap teman-temannya sebelum melanjutkan, Paus juga berpikiran sama. Kami adalah pionir, dan setiap kata dan tindakan yang kami lakukan akan dicatat dalam sejarah. Baik itu demi yang mulia atau diri kita sendiri, kita harus menjaga diri kita tetap terkendali dan fokus untuk mencapai apa yang perlu dicapai. Petik 2. Keenam pria itu berubah menjadi sangat serius atas teguran Mo Beichen. Nan Zaoming menghela nafas sedikit sebelum berkata, sekarang setelah lorong itu terbentuk, yang mulia hanya perlu 50 tahun untuk mengumpulkan kekuatan para dewa dan menghiasi dunia ini dengan kehadirannya. 50 tahun itu singkat, tetapi di dunia di mana Divine Master berada di puncak rantai makanan, kita harus membutuhkan waktu paling lama beberapa tahun untuk mencapai dominasi penuh. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melepaskan sedikit. Namun, Mo Beichen mengeluarkan haf dingin dan berkata, 50 tahun. Apakah kamu lupa tentang Black Tide of Time? Petik 2. Nan Zaoming mengerutkan alisnya. Kemudian, dia memucat ketika dia mengingat sesuatu. Apakah kamu mengatakan? Mo Beichen mengangkat tangannya dan memanggil roda hitam. Setiap kelompok pionir diberikan roda waktu dari Paus untuk mengukur waktu. Lihat, cakram tertutup garis hitam yang memancarkan cahaya gelap. Di bawah garis hitam adalah domain waktu yang beroperasi pada waktunya sendiri. Sebuah bola cahaya kecil terlihat berenang dengan cepat di dalam domain waktu. Itu tampak seperti kunang-kunang yang diterjang badai. 10 kali, aliran waktu 10 kali lebih cepat di dalam daripada di luar. Ekspresi Nan Zaoming berubah serius, kita hanya punya 5 tahun untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Cakram hitam menghilang saat Mo Beichen menarik telapak tangannya. Ada satu hal lagi yang aku ingin kalian semua ukir dalam ingatanmu. Mo Beichen menoleh ke arah bawahannya. Tatapannya dingin dan menusuk ketika dia berkata, Paus pernah mengatakan sesuatu yang paling dalam kepadaku. Kami semua berbagi tanah air yang sama dengan yang mulia, tetapi kata tanah air memiliki konotasi yang sama sekali berbeda untuk yang mulia daripada bagi kami.
Aku tidak peduli seberapa dalam kebencian kamu berlari, atau betapa rendahnya makhluk di alam ini. Ini adalah tanah air yang mulia, jadi kamu tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya pada itu. Mengerti, dia tidak bisa lebih jelas lagi jika dia mencoba. Ada kemungkinan besar Raja Abisal lebih peduli pada dunia ini daripada dia peduli pada Abis. Kata-katanya yang kasar akhirnya memadamkan semangat dan permusuhan yang telah mencengkeram keenam bawahannya. Nan Xiaoming dan Nan Xiaoguang dengan cepat terbangun dari haus darah mereka juga. Kami memahami dan berterima kasih atas peringatan kamu, Tuan Ksatria, Nan Xiaoguang menjawab, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Mo Beichen mengalihkan pandangannya ke barat. Sepertinya alam dewa awal absolut adalah alam independen. Jika aku tidak salah, naga yang kita bunuh sebelumnya hanyalah penguasa alam dewa awal absolut, bukan alam dewa. Menurut orang luar, alam dewa diperintah oleh Dewa Barat. Wilayah, yang pada gilirannya diperintah oleh pewaris garis keturunan Dewa Naga, yang disebut alam Dewa Naga. Penguasa mereka diberi gelar Raja Naga untuk menyiratkan bahwa mereka adalah satu-satunya raja sejati dari seluruh alam dewa. Raja, keenam pria itu memucat seolah-olah tabu tingkat tertinggi baru saja dipatahkan. Dia yang berani menyebut diri mereka sebagai satu-satunya raja sejati sementara Raja Abisal masih hidup. Harus mati jutaan kali. Nan Xiaoguang mengamuk. Mo Beichen melanjutkan dengan dingin, aku akan pergi ke wilayah ilahi barat untuk berurusan dengan raja ini sendiri. Aku meninggalkan timur untuk kalian semua. Sesaat kemudian, pria itu hanyalah sebuah titik di barat yang jauh, tetapi suaranya yang dingin dan kejam terus bergema di dalam jiwa bawahannya seperti dirinya, tepat di sebelah mereka. Ingat bahwa Yang Mulia berusaha untuk memerintah orang-orang ini, bukan untuk membersihkan mereka. Mereka yang tunduk pada kehendaknya akan hidup, dan mereka yang tidak akan mati. Kamu tidak akan membunuh tanpa pandang bulu, dan kamu pasti tidak akan menyalahgunakan yang tak berdaya. Kami adalah pionir, dan kejayaan kami akan dikenang selama 1000 generasi. Kamu tidak akan membiarkan kemuliaan tertinggi ini ternoda oleh dorongan sesaat. Jangan mengecewakan aku, ya, Pak. Keenam pria itu menjawab dan membungkuk dalam-dalam ke arah barat. Baru setelah aura Mo Beichen benar-benar hilang, mereka akhirnya menegakkan punggung mereka sekali lagi. Ruang berbintang begitu luas dan bercahaya hingga hampir terasa seperti ilusi. Tidak ada debu abisal yang melahap kehidupan atau kabut hitam sisa jiwa dimanapun dapat ditemukan. Ini adalah keadaan normal untuk semua makhluk yang tinggal di alam dewa, tetapi bagi Mo Beichen, itu pemandangan yang hanya pernah ada dalam mimpi terindahnya sampai sekarang. Dia tidak menyadari bahwa dia semakin melambat saat dia terbang ke arah barat. Bahkan saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan merasakan setiap ruang dan setiap gumpalan aura yang melewati jari-jarinya, dia masih tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia ada di dunia nyata. Bagaimana jika dia melakukannya, dan dia tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya tertutup debu yang sangat dalam sekali lagi? Dia mungkin tidak dapat pulih dari keputusasaan. Tidak lama kemudian wilayah ilahi barat berada dalam jangkauan, dan kelompok aura drakonik memasuki persepsinya. Tapi alih-alih mendorong ke depan, dia berhenti total. Tatapan dinginnya perlahan meleleh menjadi sesuatu yang tak terlukiskan saat dia menatap diam-diam ke angkasa yang jauh. Bahunya bergetar lebih dulu, diikuti oleh tubuhnya. Segera, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Zener, longer, suara serak dan serak yang tidak mengandung baja sebelumnya menyelinap melewati bibirnya. Bisakah kamu melihat ini? Ini adalah dunia tanpa setitik debu abisal. Ayah tidak berbohong, ayah benar-benar melakukannya, bisakah kau lihat? Kalau saja, aku berhasil beberapa tahun sebelumnya, jika, hanya. Ksatria itu terisak tak terkendali di ruang kosong. Gema yang mempengaruhi seluruh alam dewa akhirnya berhenti. Untuk sesaat, sepertinya semuanya kembali normal. Itu tidak benar, tentu saja. Kesuraman yang ditinggalkannya begitu berat sehingga benar-benar mencekik. Yun Che, sebenarnya, tidak asing dengan getaran spasial yang tidak wajar ini. Ketika dia mengorbankan kekuatan asalnya, dari 4 dewa bintang untuk mengaktifkan Dewa Ash. Ketika meriam Dewa Laut Titanic telah melepaskan kekuatan kunonya di wilayah ilahi selatan. Ketika Kaisar Iblis Pemukulan Surga telah kembali. Semua pengalamannya memberitahunya bahwa itu hanya bisa disebabkan oleh kekuatan yang menakutkan jalan surgawi, kekuatan yang melampaui batas alam semesta itu sendiri.
Dia tanpa ampun menginjak-injak optimisme terakhir mereka dan menghancurkannya menjadi debu. Apa yang harus kita lakukan, Kakak Yunce? Sui Meiyin bertanya sambil mencengkeram pergelangan tangan Yunce dengan satu tangan dan memegang World Piercer dengan tangan lainnya. Harta karun surgawi yang mendalam sudah bersinar terang dan siap untuk berlaku pada saat itu juga. Berapa kali lagi World Piercer dapat melakukan teleportasi jarak jauh? Qi Wuyao bertanya. Itu tergantung seberapa jauh kita berteleportasi, jawab Sui Meiyin secepat yang dia bisa. Jika itu hanya teleportasi wilayah bintang silang pendek, maka itu memiliki 20 muatan lagi atau lebih. Namun, jika itu adalah teleportasi jarak jauh yang melibatkan sejumlah besar individu, itu bisa kehabisan divine power paling banyak dalam beberapa penggunaan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa menteleportasikan seluruh planet ke tempat yang berbeda, wilayah bintang tidak mungkin lagi. Qi Wuyao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menunggu Yunce membuat keputusan. Semua orang di sini tahu persis orang seperti apa Yunce itu. Mereka tahu bahwa dia tidak akan pernah melarikan diri sendiri. Ditambah lagi, dia adalah Kaisar Yun dari alam dewa sekarang. Apakah melarikan diri bahkan sebuah pilihan untuk memulai? Ratu Iblis, Yunce akhirnya angkat bicara, kirim pesan ke semua wilayah surgawi untuk memantau pergerakan musuh. Jika kontak dilakukan, mereka tidak boleh menolak apapun yang terjadi. Dimengerti, Qi Wuyao menundukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan perintah itu. Selain itu, ada dua orang yang tidak bisa kita percaya lagi dalam keadaan seperti ini, tambah Yunce. Qi Wuyao berkata perlahan, Qi Tianli, Chang Xitian. Qi Tianli adalah pria yang mengutamakan pertahanan diri di atas segalanya. Dia akan tunduk kepada siapapun yang terkuat. Chang Xitian, jika krisis ini tidak pernah terjadi, aku yakin dia akan menjadi anjing kita yang paling setia di alam semesta. Tapi sekarang, dia pasti akan menggigit tangan yang memberinya makan. Qi Tianli dan Alam Qilin adalah pemimpin wilayah ilahi barat saat ini. Chang Xitian adalah kepala penegak dengan gigi dan cakarnya yang menjangkau seluruh alam dewa. Qi Wuyao sendiri telah memberikan kepada mereka kekuatan dan tanggung jawab mereka. Namun, ini bukan salahnya. Siapa yang bisa meramalkan bahwa ini akan terjadi sekarang sepanjang masa? Yunce, Jun Silei tiba-tiba mendongak. Kamu tidak mungkin. Yunce menatap matanya yang basah dengan tenang dan menjawab, sebuah bencana telah terjadi, dan kamu ingin aku, kaisar dari segala hal, untuk melarikan diri tanpa perlawanan. Itu akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa aku hilangkan selama sisa hidup aku. Keturunan aku dan semua orang yang aku sayangi juga akan menderita karena kepengecutan aku. Tidak, 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 Jun Silei membantah sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jari-jarinya putih pucat karena seberapa kuat dia mencengkeram tangan Yunce. Dengarkan aku, Yunce. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang ini membunuh tuanku tepat di depan mataku. Percayalah padaku saat aku mengatakan kebencianku pada mereka 1 miliar kali lebih besar darimu. Namun, bahkan kebencianku tidak cukup untuk membutakanku pada kenyataan bahwa mereka bukanlah seseorang yang bisa kau lawan, pada. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan menyalahkan kamu karena melarikan diri dari orang-orang ini, belum lagi kamu tidak benar-benar melarikan diri dari mereka, kamu hanya menghindarinya sampai kamu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik. Jadi tolong jangan biarkan kehormatan atau martabatmu menghentikanmu dari membuat keputusan yang tepat, tolong. Qi Wuyao melirik Jun Silei dan menghela nafas dalam hati. Aku tahu itu. Jika situasinya tidak seburuk itu, Jun Silei yang sombong dan keras kepala mungkin tidak akan pernah mengungkapkan sisi yang rentan dan emosional kepada Yunce, apalagi orang lain. Sangat kontras dengan gangguan mental penguasa pedang kecil, Yunce terlihat sangat tenang. Dia berkata sambil menatap lurus ke mata Jun Silei, tenang. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang bunuh diri karena sesuatu yang sebodoh martabat raja aku? Orang-orang ini mungkin menakutkan, tapi aku. Dia mengangkat kepalanya sedikit sambil melanjutkan dengan suara dingin, aku tidak berdaya seperti yang kamu pikirkan. Lebih buruk terburuk, kita bisa melarikan diri dengan World Piercer, kata Qi Wuyao dengan tenang. Sui Meiyin menganggukkan kepalanya juga. Yunce meminta Qi Wuyao untuk mematuhi keputusannya. Tidak ada gunanya membuang-buang napas lagi. Selain itu, aku baru menyadari bahwa situasinya mungkin tidak seburuk yang kita kira. Yunce,
Mengapa kamu berkata demikian? Caizi bertanya. Orang luar. Sebaliknya, kami adalah pengelana yang akhirnya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang-panjang. Ciu Yao mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh sosok abisal dalam ingatan Jun Silei sebelum melanjutkan. Dulu ketika para dewa dan iblis masih hidup, mereka begitu kuat sehingga bahkan primal chaos pada puncaknya tidak mampu menahan kekuatan mereka. Perang mereka menghancurkan langit dan bumi, dan kematian dewa sejati mirip dengan bencana alam dengan proporsi epik, apalagi yang lebih besar. Itulah mengapa kedua ras memilih untuk menghukum para pendosa mereka yang tak terampuni dengan menjatuhkan mereka ke dalam Abyss of Nothingness. Dengan cara ini, kematian dewa sejati tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya pada primal chaos. Jika Abyss of Nothingness telah menjadi abnormal sejak lama, jika itu bukan lagi hanya murni World of Extinction, maka masuk akal jika tidak semua dewa sejati dan iblis sejati yang dijatuhkan ke Abyss of Nothingness telah binasa. Setidaknya beberapa dari mereka pasti selamat dan bahkan mengisi abyss yang diubah dengan keturunan mereka. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini mungkin bukan penduduk asli abyss. Faktanya, mereka adalah keturunan para pendosa yang dijatuhkan ke abyss saat itu. Intinya, abyss adalah dunia kepunahan. Mungkin berubah, tidak mungkin itu bisa sepenuhnya menghilangkan energi kepunahan, dan aku hampir yakin bahwa itu adalah debu abisal yang mereka sebutkan berulang kali. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa abyss pasti merupakan dunia yang sangat keras untuk ditinggali. Itulah sebabnya penghuninya sangat ingin menembus Abyss of Nothingness dan melarikan diri ke dunia di mana kekuatan extinction tidak ada, dunia kita. Dan hari ini, mereka akhirnya berhasil. Ini hanya tebakan aku, tentu saja, aku yakin mereka menjelaskan perilaku 7 orang asing dengan baik. Bagaimanapun juga, Ciu Yao mengakhiri. Keturunan, dewa dan iblis kuno. Teori Ciu Yao menyebabkan semua orang untuk mulai mengingat kata-kata orang asing yang aneh. Teorinya juga persis sama dengan teori Yun Ce. Sebelum perang besar, sebagian besar dewa sejati yang dianiaya dan iblis sejati dijatuhkan ke Abyss of Nothingness. Faktanya, dengan jelas dinyatakan dalam buku rahasia Dewa Naga bahwa Kaisar Ilahi yang menghukum surga, Moe secara pribadi telah menjatuhkan putranya, Mo Su ke dalam Abyss of Nothingness. Hari ini, banyak ahli dari kekuatan yang mustahil telah muncul dari jurang ketiadaan di mana hanya kematian dan kehampaan yang seharusnya ada. Tidak mungkin untuk tidak menyatukan 2 dan 2. Abyss yang telah mengalami transformasi diam-diam selama ini akhirnya melahirkan bencana yang paling mengerikan. Seolah-olah itu tidak cukup buruk, 7 orang ini hanyalah garda depan, awal dari bencana yang sebenarnya. Dengan asumsi mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai tanah air mereka dan atau surga yang bebas dari debu abisal, maka ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya atau kehancuran alam semesta ini. Namun, Ciu Yao menatap Yun Ce, sayangnya rahmat ini tidak berlaku untukmu. Tiba-tiba, Yun Ce menoleh sedikit ke sisi. Detik berikutnya, formasi transmisi suara kecil yang mendalam terbuka di depannya. Suara Qianye Yinger datang dari formasi. Apa anomali spasial itu, Yun Ce? Aku tidak tahu kenapa, tapi itu membuatku merasakan penindasan yang tak tergoyahkan. Bukan masalah besar, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Kami baru saja mendapat beberapa pengunjung tak diundang dari alam dewa awal absolut saja. Tetap di alam dewa kerajaan Brahma dan jangan pergi apapun yang terjadi. Aku akan ke sana sebentar lagi. Dia memadamkan formasi sebelum Qianye Yinger bisa menjawab. Yun Ce menurunkan tangannya dan melihat ke langit. Matanya sedingin jurang itu sendiri. Ketika aku melihat kembali kehidupan, aku menyadari bahwa setiap langkah yang aku ambil menuju surga ditaburi oleh darah dan luka kamu. Kamu membawa aku ke puncak hanya untuk binasa sendirian di abyss. Dunia yang saat ini aku nikmati adalah puncak dari hidup kamu dari darah, keringat, dan air mata. Mengetahui itu, bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang menginjak-injaknya? Bang! Gelombang kejut yang luar biasa meletus dari tubuh Yun Ce dan menendang rambut hitamnya ke udara. Seluruh kota Kaisar Yun terdiam seperti kematian, wilayah ilahi barat, alam kilin. Awan gelap bergulung di langit, berputar dan berhamburan lagi dan lagi. Di tanah, Kaisar Kilin mengamati fenomena yang tidak wajar sementara beban berat yang tak dapat dijelaskan duduk di dalam hatinya. Dia telah mempertahankan postur ini untuk waktu yang sangat lama. 4 kilin tinta dan penjaga kilin juga berdiri di belakangnya.
Getaran spasial yang tidak wajar mengguncang dunia dan tekanan tak terlihat yang telah menyempitkan napas mereka sejak beberapa waktu lalu telah mendorong mereka untuk pindah ke sisi kaisar mereka tanpa perlu diberitahu. Apakah masih belum ada kabar dari Kaisar Yun, Yang Mulia? An Ing Qilin memecah kesunyian dengan sebuah pertanyaan. Kaisar Qilin menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara berat, gemetar spasial dari sebelumnya sama sekali tidak alami, dan Kaisar Yun seharusnya sudah bereaksi sekarang, aku. Dia menghela nafas panjang, ketika seorang kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya dimahkotai, dan semua primal chaos bersukacita, aku yakin bahwa era yang panjang dan damai ada di depan kita. Tapi ini tidak bisa menjadi pertanda bencana lain, bukan? Alam semesta baru bahkan belum stabil. Tidak perlu terlalu khawatir, Yang Mulia. Mungkin itu adalah badai interdimensional yang dihasilkan dari runtuhnya alam rahasia kuno. Dan bahkan jika itu adalah pertanda bencana, tidak ada yang tidak bisa ditangani Kaisar Yun, kan? Aku harap begitu, jawab Kaisar Qilin dengan sedikit terganggu. Dia tidak menyebutkan bahwa getaran spasial dan perasaan tercekik yang mengikutinya telah mengingatkannya akan kembalinya Kaisar Iblis segera. Qilin tinta lain maju untuk membuat laporan, gelombang berita ke-6 telah tiba, Yang Mulia. Kami telah mengkonfirmasi bahwa getaran spasial berasal dari pintu masuk ke alam dewa awal absolut. Namun, tidak ada yang menemukan kelainan atau aura yang tidak biasa sampai saat ini. Faktanya, aneh bahwa kota Kaisar Yun masih belum mengirimi kami berita atau perintah apapun. Qilin menundukkan kepalanya dan terdiam. Apakah aku benar-benar memikirkan banyak hal? Rusak gelombang. Pada saat inilah suara menusuk dari sesuatu yang diparut bergema dari kejauhan. Penjaga Qilin segera berteriak serempak, siapa yang berani mengganggu? Sobekan, sebelum mereka bisa selesai, suara yang sama meletus tepat di sebelah telinga mereka. Itu menusuk telinga mereka seperti sejuta bilah sampai tidak ada lagi yang bisa didengar. Kaisar Qilin dan 4 Qilin tinta adalah beberapa dari eksistensi paling kuat di Primal Chaos, namun mereka semua tersandung ke belakang dan pingsan seketika. Kaisar Qilin melepaskan auranya yang dalam dan memantapkan dirinya dalam sekejap. Ketika dia melihat ke atas, tatapannya langsung terpaku pada sosok abu-abu perak. Setelah alam Dewa Naga dikalahkan, ibu kota Qilin telah menjadi benteng terkuat di seluruh wilayah ilahi barat. Banyaknya penghalang dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya membuatnya hampir mustahil untuk memaksa bahkan satu langkah pun melewatinya. Namun, sosok abu-abu perak itu telah merobek ruang untuk muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Seolah-olah pertahanan kuat yang belum pernah ditembus selama hampir 1 juta tahun tidak ada. Itu adalah prestasi yang melampaui mendiang Long Bai dan bahkan Kaisar Yun yang tak tertandingi. Kamu siapa? Qilin tinta yang berdiri di garis depan berteriak, suaranya menjadi dingin dan keras saat dia pulih dari keterkejutannya. Meskipun rasa takut dan gentar berdenyut di dalam dadanya, dia menyembunyikan emosinya dengan baik karena dia adalah Qilin tinta, dan dunia tempat dia tinggal adalah alam Dewa Qilin. Dia bisa goyah dalam kekuasaan, tetapi tidak pernah dalam semangat, setidaknya tidak segera. Tidak ada yang pernah melihat wajah dan pakaian orang asing itu sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan tidak mengenali kekuatan yang terkandung dalam armor abu-abu peraknya yang mencolok. Ini tidak mungkin dilihat karena pria ini sama sekali tidak bisa dilewatkan. Pria asing itu perlahan-lahan melatih pandangannya pada kekuatan terbesar wilayah ilahi barat. Dia tampak seperti sedang mengamati sekelompok semut. Huff, dengusan orang asing itu terdengar arogan dan penuh penghinaan. Aku tidak berpikir bahwa ahli terkuat di wilayah ini adalah Qilin, bukan naga. Kemudian lagi, sudah bertahun-tahun sejak kami menerima orang luar yang hidup. Masuk akal jika intel yang kami kumpulkan sudah lama ketinggalan zaman. Petik 2. Suaranya arogan sampai-sampai tak tertahankan, dan kata-katanya tidak masuk akal ketika dirangkai menjadi sebuah kalimat. Orang asing itu tidak mengeluarkan auranya, tetapi semakin kuat praktisi yang mendalam, semakin mereka dapat merasakan bahwa tekanan yang tak terlihat namun mengintimidasi tampaknya bergulir darinya seperti jurang maut. Kata-katanya terutama menyebabkan gelombang keterkejutan di hati Kaisar Qilin. Dia menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat agar anak buahnya tidak bertindak tanpa izin. Dia kemudian berkata dengan suara tenang, yang tua ini adalah Qi Tianli, pemimpin Qilin Rache saat ini. Jika aku berani, dari mana kamu berasal, dan mengapa kamu ada di sini? Tamu terhormat. Orang asing itu telah menyusup ke ibu kota Qilin dan bertindak lebih bangga daripada Kaisar Yun sendiri,
namun Kaisar Qilin telah memutuskan untuk memberinya tingkat rasa hormat yang hampir patuh. Praktisi mendalam dari kultivasi rendah dan atau pengalaman tidak bisa menahan napas, terkejut ketika mereka melihat ini. Pemimpin ras Qilin saat ini. Mo Beichen melihat ke bawah lagi. Kamu bukan kaisar alam semesta ini. Kamu memberi aku terlalu banyak pujian, tamu terhormat, kata Qitianli sambil memeras otaknya untuk kata-kata yang tepat untuk mengatakan, kami, balap Qilin selalu menjadi ras yang tahu tempat mereka dengan baik sejak dahulu kala. Kami tidak menyukai konflik, dan kami tidak pernah berusaha untuk menguasai alam semesta. Saat ini, kami adalah pelayan Kaisar Yun, dan tidak ada makhluk hidup di alam dewa yang tidak tahu tentang dia, atau begitulah pikirku. Mungkinkah kamu tidak menyadari kenaikannya, tamu terhormat? Di sekelilingnya, Qilin saling bertukar pandang bingung. Bagaimana mungkin ada seseorang yang belum pernah mendengar tentang Kaisar Yun? Apakah begitu? Tanggapan pria itu benar-benar acuh tak acuh. Sejujurnya, tidak masalah baginya siapa penguasa alam dewa saat ini. Terlepas dari status mereka, mereka semua adalah semut yang bisa dia hancurkan dengan jari. Masih melihat ke bawah dari atas, dia menyapu pandangannya ke Qilin terkuat yang ada dan menyatakan, dengarkan baik-baik. Nama aku Mo Beichen, dan aku adalah Abyssal Knight yang melayani Raja Abyssal dan Paus, dan pelopor Abyss. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia ini akan diambil alih oleh Abyss. Kamu, makhluk di dunia ini, memiliki dua pilihan. Petik 2. Dia mengulurkan tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke tanah. Pada saat itu, sepertinya dia memiliki seluruh alam Qilin dalam genggamannya. 1. Kamu boleh menekuk lutut dan tunduk pada Yang Mulia. 2. Kamu mungkin menjadi bagian dari darah dan jelaga yang akan aku olesi di seluruh dunia ini sebagai persiapan untuk kedatangan Yang Mulia. Mo Beichen, Abyssal Monarch, Paus, The Abyss, hal-hal yang tidak diketahui menghantam hati Qitianli lagi dan lagi seperti palu, dan tidak ada yang lebih menakutkan di dunia ini selain yang tidak diketahui. Sebelum dia bisa memberikan jawabannya, teriakan marah tiba-tiba meletus di belakangnya. Hah! Untuk seorang pria liar, kamu memiliki salah satu mulut terbesar yang pernah aku lihat. Aku tidak tahu dari batu mana kamu merangkak keluar, tetapi kamu pasti gila jika kamu berpikir kamu dapat memanggil alam Qilin untuk tunduk hanya dengan kata-kata kosong. Bahkan anjing liar pun tidak menggonggong sekeras milikmu. Diam, Mingji, Qitianli berteriak, tetapi sudah terlambat. Dia terlalu terkejut dengan pernyataan pria itu untuk bereaksi tepat waktu. Nama pembicara adalah Qi Mingji, dan alasan dia hadir di tempat itu adalah karena dia adalah putra Kaisar Qilin. Dia menikmati status tertinggi dari semua keturunan Qitianli karena dia telah memasuki tahap awal dari alam guru ilahi hanya pada usia muda 1200, yang praktis merupakan keajaiban bagi perlombaan Qilin yang tumbuh lambat. Sayangnya, dia masih belum cukup kuat untuk merasakan aura mengerikan yang datang dari Mo Beichen seperti yang bisa dilakukan oleh Inquilins dan Qilin Guardians, dan konsekuensi dari kelemahannya akan muncul dengan sendirinya sesaat kemudian. Qi Mingji menutup mulutnya segera setelah teguran ayahnya. Kemudian, tubuhnya menegang, dan pupilnya menjadi belasan kali lebih lebar dari sebelumnya. Itu karena Mo Beichen telah mengangkat tangannya dan menyelimuti tidak hanya Qi Mingji, tetapi seluruh alam Qilin dalam aura yang hanya bisa digambarkan sebagai penghancur jiwa. Hehehe. Pria itu tertawa kecil sebelum berbicara dengan suara yang sangat berbeda yang terdengar seperti sejuta gunung yang menabrak satu sama lain pada saat yang sama. Aku memujimu. Ini adalah saat yang tepat ketika orang bodoh harus keluar dan memberitahu semua orang berapa kerugian dari kebodohan mereka, dan kamu telah mengambil kesempatan itu tanpa gagal. Ruang bergetar, langit dan bumi bergetar, dan awan gelap di langit menggeliat seperti larva yang sekarat. Qitianli, Qilin Tinta, dan master ilahi lainnya menjadi sangat putih sehingga mereka lebih terlihat seperti mayat yang lapuk daripada hidup pada saat itu. Qitianli khususnya merasa bola matanya akan meledak karena tekanan yang mereka alami. Tidak ada kata-kata yang dia tahu yang mungkin bisa menggambarkan tekanan yang dia rasakan saat ini. Setiap sel di tubuhnya memberitahunya bahwa ini bukanlah kekuatan yang seharusnya ada di dunia, bahwa tidak ada seorang pun di seluruh primal chaos yang mungkin bisa menentang pria ini. Dia yang tidak mau tunduk pada Abyss, harus mati. Tunggu, silahkan. Mo Beichen tidak menunggu Kaisar Qilin untuk membela kasusnya. Bahkan, dia tidak menunggu sama sekali.
Dia telah mendorong tangannya ke arah Qi Mingji yang tertegun saat dia mengucapkan kata, mati, memaksa Kaisar Qilin untuk memotong dirinya sendiri dan segera mengambil tindakan. Terlepas dari ketakutannya, naluri Qi Tianli untuk melindungi anak-anaknya pada akhirnya lebih besar dari alasannya. Auranya meledak saat dia mengisi lengannya dengan kekuatan suci dan berusaha untuk memblokir serangan Mo Beichen. Gemuruh, berderak, seluruh alam Dewa Qilin tiba-tiba meremas ke dalam seperti balon yang diperas. Struktur ruang tampak seperti mungkin tidak ada lagi karena banyaknya distorsi yang dialaminya, dan suara ledakan yang mengikutinya adalah campuran dari kehancuran lingkungan dan suara tulang Qi Tianli yang pecah menjadi banyak bagian kecil. Sekali lagi, persepsi teror Qi Tianli diperbarui. Dia sudah tahu bahwa Mo Beichen sangat kuat tanpa bisa dikenali, tetapi baru setelah dia menahan serangan itu dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya itu. Tidak hanya dia kehilangan akal sehat di lengannya juga ditekuk pada sudut 90 derajat yang sama sekali tidak alami. Dia memuntahkan darah seperti kantong daging bocor dengan puluhan lubang di dalamnya, dan rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Dia adalah Kaisar Qilin, dan dia telah dikalahkan dalam sekejap. Tidak hanya itu, musuh hanya menggunakan satu tangan. Ini seharusnya tidak mungkin, tetapi tidak dapat disangkal kenyataan yang terjadi di depan mata mereka. Yang mulia, keempat Inquilins berteriak saat mereka bergegas menyelamatkan kaisar mereka. Mereka menyalurkan kekuatan mereka dan menyerang Mo Beichen dengan semua yang mereka punya. Perlombaan Qilin sangat kuat, tetapi mereka pada dasarnya adalah ras defensif. Mereka jarang keluar semua kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan selama perang antara wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi utara, mereka sebagian besar bertempur dengan cara yang konservatif dan penyayang. Akibatnya, tidak pernah ada pertempuran di mana 5 peringkat 10 Master Qilins telah habis-habisan melawan musuh sampai sekarang. Bentrokan kekuatan begitu hebat sehingga bahkan Guardian Qilins dan Divine Master Qilins yang kuat pun terlempar jauh dari titik tumpukan. Ketika debu mereda, telapak tangan Mo Beichen terhenti di tengah aksi, dan seluruh Qilin Realm terdiam. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah ruang dan waktu itu sendiri terhenti. Di tanah, Kaisar Qilin dan 4 Qilin tinta tampak seperti gambar teror, wajah pucat pasi dan anggota badan masih gemetar tak terkendali karena ketakutan dan tenaga. Di langit, tangannya setengah terangkat, Mo Beichen tampak seperti dewa yang tidak peduli yang akan menghakimi korbannya. Itu adalah pemandangan yang bisa mengubah semangat juang menjadi debu. Di kejauhan, Qi Mingji sedang duduk di tanah dengan mata terbuka lebar dan mulutnya ternganga. Dia mungkin harus berlari, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingat bagaimana menggerakkan anggota tubuhnya lagi. Baru sekarang dia menyadari mengapa ayahnya bertindak seperti itu, dan keberadaan seperti apa yang baru saja dia marahi dengan kelancangannya. Petik 2. Mo Beichen melihat ke bawah karena terkejut. Dia tidak menyangka kekuatannya akan dihentikan oleh semut belaka. Kemudian, hawa dingin memasuki matanya saat sudut bibirnya melengkung menjadi seringai samar. Kamu pengumpan terbawa benar-benar percaya kamu bisa menentang kekuatan dewa dengan kekuatanmu yang sangat sedikit. Betapa menyedihkan dan lucu. Siapa di alam dewa? Tidak, seluruh sejarah alam dewa yang berani menyebut guru ilahi sebagai pengumpan bawah. Kali ini, cahaya perak yang aneh tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya dan dia menekan tangannya ke tanah sekali lagi. Langit tak berbentuk cukup menindas dengan Mo Beichen di atas sana, tapi sekarang rasanya seolah-olah mereka telah menyatu menjadi 9 istana surgawi. Visi 5 Qilin tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan dunia runtuh dan berubah warna di sekitar mereka. Ledakan, Qi Tianli dan 4 Qilin tinta bahkan tidak tahu apa yang terjadi. 1 detik indera mereka gagal, dan selanjutnya mereka terbang mundur sambil menyemprotkan darah kemana-mana. Pusaran hitam pekat telah terwujud di tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Itu adalah pencapaian luar biasa untuk mengalahkan 5 Qilin terkuat di dunia dalam satu pukulan, namun Mo Beichen tetap sama sekali tidak responsif. Dia memiliki tampilan seorang pria yang baru saja memukul lalat dari wajahnya. Sekarang setelah tidak ada lagi rintangan, dia membuat gerakan meraih pada Qi Mingji yang tertegun sekali lagi. Sebuah telapak tangan perak terbang lurus menuju Divine Master tahap awal. MINGJY. Meskipun dia baru saja mengalami pukulan besar, Kaisar Qilin dengan paksa mengubah lintasannya dan menerkam ke arah Mo Beichen lagi. Dia belum memulihkan sebagian besar kekuatannya, tetapi dia masih menempatkan tubuhnya di jalur telapak tangan perak.
SQELC Habum. GAH. Kaisar Qilin berteriak karena sebagian besar bahu kanannya hancur oleh telapak tangan perak begitu saja. Namun, pengorbanannya yang berani hanya sedikit mengurangi kekuatan telapak tangan perak itu. Lindungi guru muda. Setiap penjaga Qilin berteriak pada saat yang sama saat mereka bergegas untuk melindungi Qi Mingji. Bahkan keterkejutan dan kengerian yang luar biasa tidak cukup untuk membanjiri keinginan naluriah mereka untuk melindungi salah satu dari jenis mereka. 11 penjaga Qilin berhasil mencapai Qi Mingji tepat waktu dan menempatkan tubuh mereka secara langsung dalam bahaya, membentuk benteng daging yang nyaris tak tertembus yang bahkan master ilahi terhebat pun akan kesulitan menembusnya. Namun, telapak tangan perak dengan mudah merobek tubuh mereka dan mewarnai dunia di depan mata Qi Mingji merah. Namun, usaha mereka tidak sia-sia. Telapak tangan perak itu akhirnya melemah dan bahkan menyimpang dari jalurnya setelah melewati Kaisar Qilin dan 11 penjaga Qilin, menghantam tanah sekitar 300 meter di depan Qi Mingji dan meledak. Namun, tidak mungkin seorang guru ilahi tahap awal dapat menahan bahkan gelombang kejut dari kekuatan yang melampaui batas alam semesta ini. Pangeran muda itu berteriak saat gelombang kejut menyapu tubuhnya dan merobek puluhan lubang di dalam dirinya dengan sangat mudah. Pada saat dia menyentuh tanah, kedua kakinya hancur, dan dadanya berantakan dan berdarah. Tapi dia masih hidup. Mo Beichen menyipitkan matanya. Dia adalah seorang Abyssal Knight, tetapi 2 kali dia gagal mengeksekusi Divine Master tahap awal belaka. Ini mulai membuatnya kesal. Mati, dia menyatakan saat dia mengirim bola debu abu-abu keperakan ke arah Qi Mingji yang terluka parah kali ini. Itu memotong ruang seperti pisau paling tajam di dunia, melenyapkan semua yang ada di jalannya tanpa suara dan tanpa ampun. Ming Jie, Kaisar Qilin berjuang untuk bangkit saat dia melolong putus asa. Tuan muda, Qilin Tinta dan 11 Qilin penjaga di sekitarnya terlalu terluka untuk terbang menyelamatkan pangeran muda, dan setiap Qilin penjaga lainnya dan Master Qilin telah tertiup jauh oleh ledakan. Mereka akan dengan senang hati menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi mereka tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan debu abu-abu keperakan terbang menuju Qi Mingji dengan janji kematian tertentu. Ayah, Qi Mingji menutup matanya dan menunggu kematiannya, tetapi dia membukanya lagi ketika teriakan sedih yang mengguncangnya sampai ke inti menembus telinganya. Entah bagaimana, seorang wanita Divine Sovereign telah mengatasi tekanan jiwa yang hampir memadamkan bahkan semangat juang para Divine Master untuk berdiri di depannya. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan berusaha untuk memblokir dengan daging dan darahnya kekuatan yang bahkan tidak dapat diblokir oleh 5 Qilin terkuat di dunia. Rasa takut yang berbeda 1 juta kali lebih besar dari ketakutannya akan kematian memenuhi setiap sudut jiwa Qi Mingji. Tanpa pikir panjang, dia berteriak cukup keras hingga membuat lubang baru di dadanya, "Zener, jangan." Wanita Qilin tidak bergerak. Sebelum debu, kekuatan Qilinnya sama kuatnya dengan bara yang sekarat di lautan kegelapan. Namun, untuk pertama kalinya sejak Mo Beichen turun ke alam ini, matanya yang mati tiba-tiba bergetar karena emosi. Tangannya bergerak seolah-olah dengan insting, dan debu mematikan yang akan memakan Qi Mingji dan wanita Qilin dalam 1 detik berhenti mati di jalurnya dan menghilang begitu saja. Mo Beichen perlahan mengepalkan jarinya yang gemetar. Dia tidak melihat siapapun, tapi dia tidak menyerang lagi. Tidak ada yang mengharapkan ini, tetapi mereka akan berbohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak menghargai penangguhan hukuman ini. Kaisar Qilin menghela nafas lega dan hampir kehilangan kesadarannya saat itu juga. Di belakang, Qi Mingji dengan panik meraih wanita Qilin dan membawanya ke belakang meskipun lukanya parah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Yang Mulia, kata Kaisar Qilin dengan membungkuk dalam-dalam meskipun bahunya hilang. Dia kemudian melihat ke belakang dan berteriak dengan keras. Tunggu apa lagi, Mingji? Minta maaf kepada Yang Mulia sudah. Petik 2. Qi Mingji sangat takut untuk memulai, dan semua yang terjadi sesudahnya telah menghancurkan setiap perlawanan di tulangnya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Junior Qi Mingji meminta maaf karena telah menyinggung Yang Mulia dengan ketidaktahuannya. Dia berterima kasih padamu karena telah menunjukkan belas kasihan padanya, dan dia bersedia menerima hukuman apapun atas pelanggarannya. Namun, Mo Beichen tidak memandang Kaisar Qilin atau Qi Mingji. Raut wajahnya mengerut menjadi kerutan yang dalam saat dia menyatakan dengan arus iritasi yang tak dapat dijelaskan, tunduklah ke abis, atau mati. Itu adalah hal yang sama yang dia minta beberapa saat yang lalu,
tetapi perbedaan tekanan itu seperti siang dan malam. Menetes, menetes, menetes. Darah menggenang di bawah tangan Kaisar Qilin, dan setiap tetesnya terasa sedingin es. Membungkus sedikit tubuh bagian atasnya dan menghilangkan kemiripan martabat dari suaranya karena dia tidak ingin memicu Mo Beichen lagi. Qi Tianli bertanya, jika aku mungkin begitu berani, ketika kamu merujuk ke abis, maksud kamu, abis dari ketiadaan. Itu benar, jawab Mo Beichen tanpa emosi. Napas Kaisar Qilin dipercepat tiba-tiba. Butuh beberapa napas sebelum dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Qilin selainnya sama terkejutnya dengan dia. Maksudku jangan tersinggung, tapi, bagaimana kamu membandingkannya dengan Abyssal Monarch dan Paus yang mulia? Dia mengajukan pertanyaan lain dengan nada paling hormat yang bisa dia kerahkan. Bodoh. Mo Beichen segera menyipitkan matanya, aku sangat bersyukur bahwa aku dilahirkan untuk melayani di bawah kaki Raja Neraka, dan kamu pikir orang seperti aku dapat dibandingkan dengan dia. Jika bukan karena kebodohan dan ketidaktahuan kamu, aku akan menghukum kamu dengan 1 juta kematian karena penghujatan ini. Kaisar Qilin sangat terkejut sehingga dia berkata, mungkinkah dia, dewa sejati? Hah, Mo Beichen mendengus jijik. Ekspresi keyakinan mutlak merayap ke wajahnya saat dia menyatakan, aku hanya akan mengatakan ini 1 kali, jadi dengarkan baik-baik. Semua dewa abis adalah pelayan yang mulia. Dia adalah dewa dari semua dewa. Kaisar Qilin menelan ludah. Semua orang sangat terkejut sehingga darah mereka membeku di pembuluh darah mereka. Pria ini adalah monster, namun dia percaya sepenuh hati bahwa itu adalah kehormatannya untuk melayani di bawah kaki Raja Neraka ini. Selain itu, dia dipenuhi dengan keyakinan abadi setiap kali dia mengucapkan kata, Abyssal Monarch, atau, yang mulia. Seberapa kuat, Abyssal Monarch, ini? Omong-omong, Mo Beichen ini juga menyebutkan bahwa dia melayani Paus. Apakah mereka juga dewa para dewa? Ini adalah tingkat kekuatan yang benar-benar melebihi alam imajinasi mereka. Mo Beichen memandang rendah mereka, dan ekspresinya kembali menjadi murung sekali lagi. Apakah kamu mengerti sekarang? Kaisar Qilin tanpa sadar menurunkan posturnya sedikit lebih jauh. Dia menanyakan satu pertanyaan terakhir dengan suara gemetar, orang tua ini pasti tahu, tapi, jika kita, ras Qilin bersumpah untuk melayani yang mulia sebagai rakyatnya yang setia, akankah dia memberi kita kedamaian ketika dia memberkati alam dewa? Dengan kehadirannya, subjek setia, Mo Beichen tampak seperti baru saja mendengar lelucon terhebat di dunia. Kamu pikir kamu pantas untuk melayani yang mulia sebagai rakyatnya yang setia? Tidak, kamu layak menjadi pelayan atau budaknya yang terbaik. Petik 2. Tidak ada yang bisa dikatakan Kaisar Qilin untuk itu. Aku bisa membantai kalian semua seperti ternak. Sebenarnya, aku seharusnya memusnahkan seluruh ras kamu karena pelanggaran kamu sebelumnya, kata Mo Beichen dengan semacam keseriusan yang membuat mereka kedinginan. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Itu karena dia adalah jiwa welas asih yang membenci pembunuhan dan intimidasi tanpa pandang bulu di atas segalanya. Tidak peduli seberapa rendah kamu, dia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan nasib kamu. Raja Abyssal akan menghiasi alam semesta ini dengan kehadirannya hanya dalam beberapa tahun. Ini adalah keinginan aku untuk memberinya dunia yang bersih di mana semua makhluk hidup akan menyerah kepadanya dari lubuk jiwa mereka, bukan tempat tak bernyawa dari darah dan kematian. Jadi, apakah kamu akan menjadi pemandu yang akan menerangi jalan menuju era baru, atau apakah kamu akan menjadi orang bodoh yang harus kita singkirkan untuk membuka jalan bagi kedatangan yang mulia? Kaisar Qilin sudah berlutut sebelum Mo Beichen menyelesaikan kalimatnya. Kepalanya tinggal sehelai rambut dari menyentuh tanah juga. Mo Beichen ini sangat kuat tanpa batas, dan dia sama sekali bukan pria yang penyayang. Namun, dia menghindari penyalahgunaan kekuasaannya dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena keputusan kaisarnya. Dia bisa saja memainkan permainan panjang, tetapi Qi Tianli sejujurnya tidak dapat berpikir mengapa dia harus repot ketika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan paksa, seperti sekarang ini. Juga, jika apa yang dia katakan tentang Raja Abyssal itu akurat, maka dewa para dewa tidak hanya tidak diktator, tetapi mereka baik hati sampai pada titik di mana mereka tampaknya tidak cocok untuk memerintah. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa Raja Neraka ini akan memasuki alam dewa dalam beberapa tahun, itu kurang lebih menetapkan keputusannya di atas batu. Terima kasih atas bimbingan kamu, Yang Mulia.
Perlombaan Kilin akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu dalam membentuk kembali alam dewa dan meyakinkan semua orang untuk menerima aturan Raja Neraka. Kaisar Kilin tahu apa yang diinginkan Mo Beichen. Cara tercepat untuk mengendalikan seluruh alam dewa sebelum Raja Neraka tiba adalah dengan menggunakan kekuatan lokal sebagai juru bicara. Dan sayangnya baginya, dia adalah orang yang sempurna untuk pekerjaan seperti itu. Pertama Raja Naga, kemudian, Kaisar Yun. Dan sekarang, Jurang. Dia tidak berpikir dia akan hidup cukup lama untuk melewati begitu banyak master. Takdir harus berpikir dia adalah mainan yang menarik untuk dimainkan dengannya. Padahal dia tidak punya pilihan. Dia telah merasakan kekuatan Mo Beichen dengan tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan luar biasa yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di alam semesta. Dia hanyalah pion dalam skema besar. Aku harap kamu tidak akan menyalahkan aku untuk ini, Yang Mulia. Tidak ada yang kamu tunjukkan kepada aku yang bisa melawan kekuatan seperti itu. Dia sudah bisa melihat nasib tragis Yun Che. Era pemuda itu baru saja dimulai, dan itu sudah diambang pengaturan. Kalian berdua beruntung dan fleksibel. Mereka adalah kualitas yang baik untuk dimiliki, baik itu di abis atau alam dewa, Mo Beichen memuji Qitianli. Jika kita membawa alam semesta yang rendah ini untuk tunduk dengan jumlah darah dan pembunuhan paling sedikit, aku yakin Yang Mulia akan senang dengan itu. Secara alami, kamu akan dihargai dengan kedamaian yang kamu inginkan. Petik 2. Terima kasih sekali lagi telah memberi kami kesempatan untuk melayani Raja Neraka, Yang Mulia, kata Kaisar Kilin. Getaran di hatinya belum berhenti sedetik pun. Jika perlawanan itu sia-sia, maka hal terbaik berikutnya yang bisa dia lakukan adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Selain perlombaan Kilin, ras pertama yang terlintas dalam pikiran adalah perlombaan Naga Biru. Sayangnya, setengah adik perempuannya, Kaisar Naga Biru, hampir tidak fleksibel seperti dirinya. Dia acuh tak acuh seperti dia kaku. Dia sudah mencari kesempatan untuk meminta pertemuan dengan Kaisar Naga Biru. Sangat bagus, jawab Mo Beichen dengan suara dingin. Sekarang, perbarui aku tentang keadaan dunia saat ini. Aku akan tahu siapa yang disebut Kaisar Yun, itu juga. Ya, Kaisar Kilin masih berdarah seperti orang gila dan kesakitan, tetapi dia memaksa dirinya untuk mengabaikannya dan memulai. Nama lengkap Kaisar Yun adalah Yun Che, dan dia adalah kaisar tertinggi yang mengatur semua primal chaos. Dia juga kaisar sejati pertama yang membawa keempat wilayah ilahi dari alam dewa di bawah kendalinya. Penampilan Mo Beichen di alam Kilin relatif tenang, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk wilayah ilahi timur. Nan Zhaoming, Nan Zhao Guang, dan 4 halaman saat ini terbang ke arah timur. Aura menakutkan mereka menyapu wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dan membuat takut semua orang yang merasakannya. Tujuan mereka adalah alam lagu salju. Alasan mereka memilih Snow Song Realm sebagai tujuan pertama mereka adalah karena di sanalah keberadaan terkuat dari wilayah Divine berada. Nan Zhaoming meneguk energi dalam-dalam sambil berkomentar, aku pernah mendengar Paus mengatakan bahwa umur kita harus meningkat beberapa kali, bahkan puluhan kali jika kita mampu mencapai alam dewa, tetapi aku tidak percaya itu terjadi, benar sampai sekarang. Dunia ini seharusnya milik kita. Nan Zhao Guang menggeram dengan penuh kebencian saat dia memindai ke kiri dan ke kanan. Makhluk rendahan ini berani menjalani kehidupan mewah yang bahkan tidak berani kita impikan ketika kita semua hanya bisa berjuang dalam debu abisal. Mereka semua pantas mati. Jangan lupa nasihat Tuan Ksatria. Kita bisa membunuh, tetapi kita tidak boleh membunuh tanpa pandang bulu, Nan Zhaoming mengingatkannya. Kultivasi kita belum maksimal, tapi masih ada kemungkinan kita akan diurapi sebagai Ksatria abisal, karena kita adalah pionirnya. Tidak perlu menodai tangan kita dan mengurangi kemuliaan kita dengan darah rakyat jelata ini. Huff, Nan Zhao Guang menanggapi dengan gerutuan. Jangan khawatir, yang taat akan hidup, dan yang menentang akan mati. Nan Zhaoming mencibir, dan akan ada banyak orang bodoh yang menantang setidaknya selama 2 tahun pertama. Lagi pula, satu hal yang tidak kekurangan di dunia ini adalah orang bodoh. Tiba-tiba, Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang terdiam dan melihat ke depan pada saat yang bersamaan. Ding, ada kilatan biru di ruang berbintang, dan suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Pada saat yang sama, seorang wanita seperti peri yang diselimuti kabut es muncul entah dari mana. Pakaian putihnya lebih murni dari salju,
dan rambutnya yang sedingin es tampak seperti sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam mimpi. Setengah dari wajahnya tertutup kabut, hanya menyisakan sepasang mata yang sepertinya cukup dingin untuk menembus jiwa. "Siapakah kalian?" Dia mengucapkannya dengan suara yang dingin dan kejam. Nan Zaoming dan Nan Zhaoguang sedikit mengernyit sebelum mendengus pada saat bersamaan. Seorang wanita, itu mengejutkan. Ini sempurna. Jika saja orang-orang rendahan lainnya mau mengantarkan diri mereka ke depan pintu kami juga, kata Nan Zaoming sambil memindai wanita di depannya. Dia tanpa ragu adalah praktisi mendalam terkuat di wilayah ilahi ini, dewa lagu salju Kaisar Musuanyin. Nan Zaoming berkata tanpa tergesa-gesa, kami akan segera menjadi ksatria abisal yang berasal dari abis dan melayani Raja Abisal dan Paus. Atas perintah Abisal Monark, kami telah datang lebih awal untuk mengambil alih dunia ini. Mereka yang tunduk akan hidup, dan mereka yang memberontak akan mati. Suaranya perlahan tenggelam. Jadi apa pilihanmu? Apakah kamu memilih untuk hidup, atau kamu memilih untuk mati? Musuanyin cukup kuat untuk merasakan kekuatan mematikan mereka sebagai hal yang biasa. Keenam pria itu jelas membawa berbagai tingkat cedera pada orang mereka, tetapi aura mereka hanya berada di urutan kedua setelah Kaisar Iblis Pemukulan Surga yang kembali dari celah merah di dinding Primal Chaos saat itu. Jurang Maut, Musuanyin mengerutkan kening dalam-dalam pada dirinya sendiri. Nan Zhaoguang mengangkat tangan dan berkata, dia mungkin adalah kaisar dari wilayah surgawi ini, jadi dia tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh kita bunuh tanpa pandang bulu. Singkat cerita, simpan napasmu dan bunuh dia. Jika tidak ada yang lain, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil alih wilayah surgawi ini. Nan Zaoming tidak setuju. Jelas, cara mereka melakukan sesuatu sangat berbeda dari Mobei Chen. Namun sebelum itu, ekspresi Nan Zhaoguang berubah mengejek. Aku tertarik untuk mengetahui seberapa jauh para ahli terhebat di dunia ini dapat berjuang. Aku pribadi berpikir kamu akan kecewa, tapi tentu saja, kata Nan Zhaoguang sambil menyeringai. Pergi beri dia pelajaran, Yin Feng. Dia seorang permaisuri, jadi jangan bilang aku tidak memperhatikan kesejahteraan bawahanku, hahaha. Nan Zhaoguang juga menggemakan tawanya. Mereka adalah raja mutlak dunia ini sebelum Raja Neraka tiba, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersenang-senang dulu. Ya Pak, di belakang Nan Zhaoguang dan Nan Zaoming yang terkekeh, salah satu dari 4 halaman merespons dengan tegas. Sebelum melangkah keluar dari barisan, teman-temannya jelas terlihat kecewa. Yin Feng sangat hormat di depan Mobei Chen, dan patuh di depan Nan Zaoming dan Nan Zhaoguang. Tapi Musuanyin, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menarik wajahnya menjadi ekspresi liar dan mesum. Perlahan melengkungkan jari telunjuknya ke arah wanita itu, dia berkata, Tuan Ilahi tingkat 10, ya, cek-cek, aku tidak ingin teman aku menyebut aku pemukul wanita, jadi aku akan mengizinkan kamu 5 gerakan sebelum aku melakukannya sendiri. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk bersujud di hadapan kami dan memohon belas kasihan. Siapa tahu, mungkin salah satu pengawal kami akan menyerah pada keinginan alami mereka untuk melindungi Eskes yang lebih adil dan menerima kamu sebagai budak mereka. Hahaha, hahaha. Halaman-halaman di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Es menutupi telapak tangan Musuanyin tanpa suara. Dia tidak akan percaya bahwa seseorang akan berani untuk tidak menghormatinya, jika dia tidak melihat mereka sekarang. Dia tidak mengenali wajah atau aura keenam pria itu. Kedua pemimpin terutama memancarkan tekanan tak terlihat yang bahkan lebih besar dari Long Bai. Yin Feng ini adalah guru ilahi tingkat 10 seperti dia, tetapi auranya terasa sangat aneh dan asing. Dia berani bersumpah bahwa itu adalah kekuatan yang tidak pernah ada di alam semesta ini, sampai sekarang. Namun, ini bukan waktunya untuk pikiran kosong. Tanpa sepatah kata pun, dia melepaskan kekuatan es yang dia kumpulkan di telapak tangannya langsung ke arah Yin Feng. Sinar es begitu bersinar sehingga Yin Feng merasa seolah-olah menembus pupilnya dan ke dalam jiwanya. Ekspresi mencemoohnya tidak berubah. Dia mengulurkan tangan ke arah balok es seolah-olah dia akan menghancurkannya dengan tangan kosong. Meskipun mereka berdua adalah master ilahi tingkat 10, jelas Yin Feng menganggap dirinya lebih unggul dari Musuanyin karena dia adalah penghuni Primal Chaos, dan dia adalah abis. Ding! Sinar es tiba-tiba melintas tepat sebelum mengenai Yin Feng, dan serangkaian ledakan beku merobek ruang. Daerah sekitarnya langsung berubah menjadi penjara beku yang tampaknya tanpa batas. Yin Feng tidak menggerakkan otot sekalipun.
Bibir melengkung menjadi seringai menghina, dia melambaikan tangannya dan dengan mudah merobek selubung es menjadi serpihan. Dia ingin mengejeknya dengan mengatakan sesuatu seperti, apakah ini yang terbaik yang ditawarkan oleh ahli terkuat dari wilayah ilahi ini? Tapi dia bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sepenuhnya sebelum ekspresinya tiba-tiba turun. Itu karena gelombang energi baru es yang mendalam meledak tepat di depan wajahnya dan memenuhi ruang dengan es sekali lagi. Itu adalah serangan dua lapis. Dengan mata sedikit menyipit, Yin Feng menjerit pelan dan merobek penjara es kedua menjadi beberapa bagian juga. Namun, gelombang ketiga dari kekuatan ilahi es menyelimutinya dengan kecepatan yang dia pikir tidak mungkin untuk seorang guru ilahi tingkat 10 sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mu Xuanyin juga tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan untuk meluncurkan penjara es keempat, kelima, ke-10, ke-30, ke-50 ke musuhnya, dan masing-masing sekuat yang terakhir. Mu Xuanyin tidak sepenuhnya kompatibel dengan Ice Phoenix Divine Soul selama pertempuran melawan wilayah Divine Barat, tetapi beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Hari ini, baik kompatibilitasnya maupun penguasaannya atas Divine Power Ice Phoenix telah meningkat pesat berkat kultivasi gandanya dengan Yun Ce. Siapa yang mengira bahwa satu balok es dapat menciptakan bencana es yang membentang lebih dari 10.000 kilometer? Sementara itu, Yin Feng telah berubah dari sangat percaya diri, menjadi waspada, menjadi benar-benar bingung menjelang akhir serangan Mu Xuanyin. Kesombongannya sangat merugikannya. Jika dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal, Mu Xuanyin tidak akan bisa mendorongnya dengan mudah. Karena itu, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya setelah dia melewatkan jendela peluang awal. Energi dingin memakan energinya yang dalam, dagingnya, tulangnya dan bahkan jiwanya. Sebagian besar kekuatannya dibekukan bahkan sebelum dia sempat menggunakannya. Pada saat Mu Xuanyin akhirnya mencapai akhir serangannya, dia telah kehilangan hampir semua sensasi di anggota tubuhnya, dan tubuhnya terasa hampir kaku seperti balok es. Bang! Ada satu semburan es dingin terakhir sebelum warna biru paling cemerlang dari mereka semua menembus lurus ke arah Yin Feng. Itu tampak seperti bintang tunggal di tengah lautan kegelapan. Ci! Pedang putri salju menusuk menembus dada beku Yin Feng dan keluar dari punggungnya. Hahaha, orang akan berpikir bahwa Nan Zhaoming akan marah atau panik atas nama bawahannya, tetapi pria itu hanya tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, lihat. Aku tahu kami akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan pada akhirnya. Wanita ini, Nan Zhaoguang menatap Mu Xuanyin dengan rasa ingin tahu, aku tahu dia adalah pembawa dewa. Tetapi ada lebih banyak dewa dalam dirinya daripada yang aku kira itu layak untuk menjaganya tetap ada. Petik 2. Itu benar, Nan Zhaoming menyatakan persetujuannya. Kulit Yin Feng telah berubah warna menjadi hati babi karena shock dan kemarahan. Menatap tajam ke arah Mu Xuanyin, dia akhirnya berhasil meledakkan kekuatannya yang telah lama membeku. Ledakan, lapisan es yang membekukan pria itu hancur tak terkendali, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh ruang yang luas. Hampir setengah dari tubuhnya dan energinya yang dalam telah dibekukan oleh kekuatan ilahi Ice Phoenix, tetapi serangan balik Yin Feng masih sangat menakutkan. Mu Xuanyin tiba-tiba melemparkan dirinya ke belakang dan menarik pedangnya bahkan saat ledakan mendorongnya jauh dari titik nol. Yin Feng sendiri terlempar ke belakang seperti boneka kain. Pada saat dia akhirnya menangkap dirinya sendiri dan mengeluarkan energi beku di dalam tubuhnya, darah menyembur keluar dari lukanya selama 3 napas penuh sebelum akhirnya berhenti. Mu Xuanyin tidak mencoba menekan keunggulannya meskipun ada pembukaan. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedangnya. Dia telah mengejutkan musuhnya dan mampu menekannya sampai tingkat yang memalukan. Namun, serangan balik sedikit yang dia kumpulkan dengan kekuatannya yang tidak membeku masih jauh lebih kuat daripada yang berani dia bayangkan. Hasil ini juga membuka matanya pada kebenaran yang menakutkan, jika Yin Feng ini tidak meremehkannya sejak awal, peluangnya untuk mengalahkannya dalam pertarungan langsung mungkin kurang dari 50%. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Mu Xuanyin berada di urutan kedua setelah Yun Ce dengan Hell Monarch dihidupkan. Bahkan Ratu Iblis atau 3 leluhur Yama tidak cukup kuat untuk disebut setara dengannya. Dalam hal kultivasi saja, dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di Primal Chaos. Namun, lawannya adalah, batuk. Yin Feng mengeluarkan setidaknya selusin batuk yang meledak-ledak sebelum akhirnya berhasil mengendalikan reaksinya.
Jumlah darah yang mengejutkan melayang di sekitar tubuhnya. Kekuatan Mu Xuanyin jauh melebihi harapannya, dan mengatakan bahwa dia terkejut akan meremehkan. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemarahan dan penghinaan yang dia rasakan. Dia adalah perintis abis, dan seharusnya tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang dapat berdiri sejajar dengannya, apalagi dikagumi. Namun, dia telah dipermalukan dan dipukuli dengan keras dalam pertempuran pertamanya. Apa yang akan dikatakan orang-orangnya jika mereka mendengar tentang ini? Dia akan menjadi bahan tertawaan semalam. Aku, ceroboh. Yin Feng mengucapkan saat dia berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mustahil untuk mengetahui apakah dia gemetar karena kedinginan yang tersisa atau penghinaan belaka. Lagi, kali ini, aku akan mencabik-cabikmu. Tiba-tiba, Nan Zhaoming berkata, mundur, halaman. Terperangkap lengah, Yin Feng melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan. Tuan pengawal, itu hanya kecerobohan sesaat. Aku bersumpah, tolong beri aku kesempatan kedua, aku bersumpah kali ini aku akan. Santai, tidak ada yang akan mengungkapkan rasa malumu, Nan Zhaoming menghibur bawahannya sambil menggoyangkan pergelangan tangannya dengan sembarangan. Aku menyuruhmu untuk mundur hanya karena kekuatan wanita ini agak istimewa, dan kurasa ada kemungkinan Paus tertarik padanya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup atau menjaga tubuhnya tetap utuh. Aku yakin kamu bisa mengalahkannya jika kamu habis-habisan, tetapi apakah kamu yakin bisa melakukannya tanpa merusak mayatnya? Tidak, Yin Feng menghela nafas panjang lega sebelum menundukkan kepalanya. Tentu saja, Tuan Pengawal. Terima kasih. Siapakah kalian? Mu Xuanyin mengucapkan dengan suara sedingin tulang yang akan mengubah darah siapapun dari Primal Chaos menjadi es, tetapi orang-orang ini sama sekali bukan dari sini. Dan di mana jurang maut yang kamu bicarakan ini? Mungkinkah jurang ketiadaan? Hehe. Sebagai tanggapan, Nan Zhaoming hanya tertawa kecil sebelum berkata, maafkan aku, tetapi orang lemah tidak memiliki hak untuk menanyai atasan mereka. Sekarang, berlutut, dia menyerang pada saat yang sama dia memberi perintah. Ledakan kekuatan yang mengejutkan segera melonjak ke arah Mu Xuanyin. Sebelum energi mencapainya, bahkan sebelum itu keluar dari tangannya untuk masalah ini, Mu Xuanyin tiba-tiba merasakan tekanan yang menghancurkan di dadanya. Hal berikutnya yang dia tahu, rasanya seolah-olah alam semesta mengancam untuk menggilingnya menjadi debu. Yin Feng itu sudah kuat melampaui kepercayaan, tetapi pria ini dengan mudah beberapa kali lebih baik darinya. Mu Xuanyin memaksa dirinya untuk mengambil langkah maju meskipun gelombang kekuatan menerjang ke arahnya. Namun, dia segera menyadari setelah mengambil langkah itu bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan pria itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil sikap bertahan dan mengelilingi dirinya dalam jumlah tak terbatas dari kristal es yang bergerak lambat. Itu adalah langkah baru yang dia temukan tahun lalu yang disebut Ice Razor Stars. Itu adalah langkah defensif murni yang memaksimalkan pertahanan praktisi yang mendalam, dan dia telah berencana untuk menurunkannya kepada mereka yang memiliki garis keturunan Ice Phoenix dan meningkatkan kemampuan pertahanan diri mereka. Dia tidak pernah berpikir akan datang suatu hari di mana dia, seorang praktisi mendalam yang tidak terkalahkan di Primal Chaos, harus mengeksekusi keterampilan ini secara maksimal untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Seolah-olah sebuah lubang telah dicungkil ke wilayah bintang itu sendiri saat kekuatan Nan Zhaoming menyelimuti Mu Xuanyin. Hanya dalam sekejap, Ice Razor Stars hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, bahkan fragmen energi es telah mengedipkan mata menjadi ketiadaan. Menyadari bahwa Ice Razor Stars saja tidak cukup, Mu Xuanyin menikam dengan Snow Princess Sword dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seruan nyaring logam memasuki telinganya saat bilahnya tiba-tiba bengkok hampir sampai patah. Darah terkuras dari wajahnya saat dia mengeksekusi Moon Splitting Cascade dan segera menempatkan jarak 50 km antara dirinya dan lawannya. Baru pada saat itulah dia akhirnya berhasil melarikan diri dari kekuatan Nan Zhaoming. Retakan, suara yang tidak wajar terdengar dari pedangnya, dan Mu Xuanyin melihat ke bawah untuk menemukan 3 retakan menyebar di pedang yang telah menemani selama lebih dari 10.000 tahun. Itu berhenti hanya ketika tatapannya membuat kontak dengan pedang. Aliran darah mengalir di telapak tangannya dan membasahi pedang dalam waktu singkat. Kontras antara darah merah cerah dan sosok putih salju dan pedangnya melukiskan gambaran yang paling suram dan pedih. Sementara itu, Nan Zhaoming sedikit mengernyit.
Dia tidak terkejut ketika Yin Feng terkejut karena dia pikir itu adalah produk dari arogansi dan penghinaan halaman itu sendiri terhadap musuh. Namun, dia tidak mengharapkan wanita itu cukup kuat untuk melepaskan diri dari kekuatannya sama sekali. Skill gerakan yang luar biasa, aku belum pernah melihat yang seperti itu di Divine Master bahkan di Abyss. Tatapan Nan Zhao Guang menjadi sedikit lebih tertarik. Sepertinya dunia ini tidak sepenuhnya tidak berharga. Huff. Terus, Nan Zhaoming mendengus dingin saat matanya berkedip hitam. Kali ini, dia mengulurkan kedua tangannya dan memanggil dua telapak tangan hitam di atas tangan musuh angin. Mereka selebar beberapa kilometer hanya dalam sekejap mata. Itu jelas terbuat dari energi gelap yang dalam. Jelas bahwa perlawanan musuh angin telah membuat marah Nan Zhaoming. Tekanan gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Musuh angin paling akrab dengan energi mendalam yang gelap sebagai hal yang biasa. Meskipun energi profound gelap Nan Zhaoming hampir tidak semurni Yun Ce, ada lebih dari cukup kekuatan di dalamnya untuk memadamkan sisa-sisa harapan terakhirnya. Dia membisikkan sebuah kata di benaknya sebelum rambut biru esnya tiba-tiba melayang di angkasa. Setiap helai bersinar dengan cahaya kristal murni. Pada saat yang sama, gambar es Phoenix muncul di belakangnya dan mengeluarkan teriakan panjang dan melengking yang mengguncang seluruh wilayah ilahi timur. Dia tahu Yun Ce akan mendengar tangisan dan suara jiwa yang terkandung di dalamnya pasti. Jangan datang, Yun Ce.